tidak bisa mencium Hajar Aswad, padahal mencium Hajar Aswad salah satu nanti yaumil kiamah yang akan beri syafaat. Kata Rasulullah, Hajar Aswad itu yaminullah fil ardi, tangan kanan Allah di muka bumi. Karena siapa yang bisa mencium Hajar Aswad, maka nanti di yaumil kiamah dia akan mendapatkan syafaat dari Hajarul Aswad itu. Maka bisa mungkin kalau kita sehat, kecuali kalau orang sakit ya jangan dibawa. Udah, ya. Ulam yu'dha ahadan bimuzahamatin, tidak boleh ya menyakiti ya orang, tidak boleh. Cuman karena situasi seperti itu ya terkadang mau tidak mau bagi orang yang belum tahu. Fa idza dakhala masya tilqa wajhihi hatta yabqa bainahu wa bainal jidal al-muqabilil bab. Ini cara ya, belum dijelaskan sebelumnya, belum dijelaskan mengenai masuknya kita ke Ka'bah. Jadi tidak ada hubungannya dengan tawaf wada ini. Ya. Ini perilaku, tingkah laku kita di saat berada di dalam Masjidil Haram. Begitu mau masuk ke dalam Masjidil Haram. Kalau tawaf wadanya sudah selesai tadi penjelasannya. Ya. Kapanpun ini. Ya. Maka fa idza dakhala masya tilqa wajhihi. Maka begitu masuk Masjidil Haram, ya jalan ya tilqa wajhihi dengan sering-sering memandang Ka'bah. Lihat Ka'bah, karena umat turun setiap harinya 120 nikmat rahmah. Turun 120 rahmah. Ya, 60-nya untuk orang yang tawaf. Sebabnya tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Kalau sudah tidak sanggup tawaf, baru diganti dengan sholat sunnat 2 rakaat. Selama sanggup tawaf, maka diusahakan tawaf. Itu tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Dan rahmah itu diberikan 60 bagi mereka yang tawaf. Ya. 40 bagi mereka yang sholat. 20 bagi mereka yang sekedar melihat saja. Tapi kalau sudah tawaf, sholat di situ, melihat di situ, berarti semuanya dia dapati. 120 nikmat, 120 rahmah itu dia akan dapati. Dan hitung-hitungan Allah tidak sama dengan hitungan-hitungan kita. Jangan kalian menghitung 120 itu dibagi dengan sekian juta. Ya akan plus, akan min Allah Subhanahu wa taala itu. Enggak. Jadi hitung-hitungan Allah tidak berlaku, hitung-hitungan manusia. 120 rahmah itu dibagi dengan 1 juta orang tetap 120 rahmah. Dibagi 1 orang tetap 120. Dibagi 5 orang 120. Tetap 120. Itu. Jadi tidak berlaku hitung-hitungan matematika di situ. Hatta yabqa bainahu bainal jidar, sampai pada akhirnya ya, posisinya dengan tembok Ka'bah itu sejajar, muqabilan lil bab, satu azurain, ini yang disebut dengan multazam. Ya. Dia menghadap Ka'bah dan menuju ke pintu Ka'bah, yang disebut dengan multazam. Ya, tapi paling bagus bukan salah satu azru'in, tapi paling bagus ya nempel di Ka'bah, itu harus nempel. Ya. Dan kalau kalian berdoa di Ka'bah, fatabaka, fa illam tabki fatabaka. Semua doa memang disunahkan. Ya, berdoa dengan cara menangis. Kalau kalian tidak bisa nangis, fatabaka, bikin-bikin tangis. Ya, sunnah itu bikin-bikin tangis. Pada akhirnya nangis benaran itu. Tapi kalau di Ka'bah, ya sekalipun kalian tidak bikin-bikin tangis, pasti akan nangis sudah di situ. Pasti akan nangis. Ya, begitu tidak bisa nangis melihat Ka'bah, tidak bisa masuk Masjidil Haram, tidak bisa nangis. Tapi biasa orang begitu dibacakan labbaik itu sudah menangis dia. Keluar di hotelnya langsung itu labbaik Allahumma labbaik, mau pergi tawaf, tawaf umrah, baru datang. Tawaf umrah sekaligus tawaf qudumnya, ya. Nah, begitu keluar di hotel, kita baca labbaik Allahumma labbaik, langsung sudah menangis. Biasa orang menangis, kangen, rindu dengan Ka'bah. Ya. Begitu keluar dari hotelnya baca labbaik, belum nangis, jalan terus. Biasa begitu masuk pintu Masjidil Haram, sudah kita baca labbaik, nangis sudah itu. Tapi begitu masuk pintu Masjidil Haram belum nangis juga, melihat Ka'bah, biasa di situ dia nangis. Ya.
Begitu melihat Ka'bah belum nangis juga, tawaf biasa di situ dia nangis di saat kita tawaf. Ya. Melihat Ka'bah belum menangis juga, di saat tawaf belum nangis juga, nempel di Ka'bah pasti akan nangis. Belum nangis juga, itu diantara ciri orang-orang yang ya qasyawatul qalb, orang yang keras hati. Kalau sudah nempel di Ka'bah, apalagi di multazam belum nangis, maka itu diantara ciri orang-orang yang qasyawah, orang yang keras hatinya itu. Ini biasa sudah, ya seperti tadi, apalagi nempel di Ka'bah sudah bercucuran sudah air mata ini. Ya, kangen, rindu, teringat akan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Falam tabki fatabaka. Kalau kalian tidak bisa nangis, maka bikin tangis. Pada akhirnya nangis beneran itu. Di samping kiri kanan kita orang nangis semua kan di saat nempel di Ka'bah. Apalagi di Hijri Ismail, itu nempel di Ka'bah, nangis di samping kiri kanan kita, otomatis kita terpancing juga untuk nangis itu.